Ya, udah. Ya, sini, Bad. Ini salah satu contoh tanaman yang kita tanam di tanah sulfat masam. Jadi namanya tanah kita ini. Coba lihat di sini. Ini tanah-tanah yang mengandung sulfat masam. Jadi di sini potensi pirit itu sangat banyak ya. Jadi di sini ada air, ada parit, di sana juga ada air, ada parit. Jadi apabila pengelolaannya bagus, ya buahnya jadi begini. Nah, ini berarti tidak apa ya, maksudnya tidak akan jelek buahnya kita tanam di tanah sulfat masam apabila perawatan kita betul, kita pupuk, kita jaga airnya. Jadi Bapak tahu nggak tanah sulfat masam itu apa? Kurang ya? Kurang tahu. Jadi tanah sulfat masam itu dia tanah yang apa ya, yang secara komoditas kelapa sawit itu agak sulit untuk ditanamin karena dia mempunyai kandungan, ada yang namanya kandungan pirit. Nah, pirit itu kan dia kalau bahasa ilmiahnya tuh FeS2 bahasa kimianya. Jadi itu senyawa yang tidak dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit dalam jumlah banyak. Makanya pengelolaan air di tanah yang berpirit, yang tanah-tanah masam seperti ini, dia harus dikelola dengan cara menjaga level airnya. Nah, ini adalah salah satu cara kita, walaupun sebetulnya saat ini sebetulnya nih nggak boleh nih, nggak boleh kesini air ini, nggak boleh sini Mas, sini. Jadi sebetulnya nggak boleh air itu kesini. Ini seharusnya gawangan mati karena kita belum bisa memaksimalkan potensi yang ada, makanya airnya ada di sini. Seharusnya kan di bagian sini ini adalah akar sawit yang nanti akan kita pupuk, tapi di sini malah tergenang. Harapannya cuma ada di parit-parit aja air itu ada di parit aja. Jadi contoh untuk menjaga pirit itu jadi ada istilah pirit itu akan teroksidasi. Nah, bahasa oksidasi itu artinya dia akan akan menjadi senyawa yang membuat racun. Jadi tanaman di sekitar dia atau tanaman yang tidak tahan dengan senyawa tadi itu dia akan mati. Contohnya adalah kelapa sawit. Jadi makanya kan contoh parit kita itu seperti ini. Anggaplah nih parit nih, ya kan? Nah, dia harus menjaga ketinggian air itu segini. Nggak boleh dia habis air itu untuk menjaganya. Nah, kalau ini habis, ya nanti dia kena udara yang senyawa kimia FeS2 tadi, dia kena udara, dia akan jadi FeS plus kalau nggak salah ya. Nah, itu nanti dia akan jadi racun bagi tanaman kelapa sawit, dan itu tidak baik dan bisa menimbulkan kelapa sawit itu mati. Makanya kalau kita pernah lihat di jalan-jalan berapa ini, kalau Bapak lihat kan ada tanaman itu yang satu tanaman itu dia kuning, pelepahnya di pinggir jalan itu, yang kita mau ke kantor besar itu. Kan ada itu satu pelepah. Dia itu salah satunya kena pirit sebelumnya karena dia pada waktu musim kemarau dia kehabisan air. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau mau nanam kelapa sawit di tanah sulfat masam bisa, yang ada piritnya itu bisa ditanami, karena saya meyakini bahwasanya tanaman sawit ini merupakan tanaman yang bandel, yang kuat ya di segala medan. Kita kan udah pernah melihat sawit itu ada di pegunungan, yang di pasiran juga udah pernah melihat. Sekarang lagi rame-ramenya orang mengambil atau menanami kelapa sawit di tanah sulfat masam, dan yang notabene-nya kelas tanahnya itu adalah kelas tanah S3 sampai dengan N. Nah, S3 sama N itu kan lumayan perbedaan jauh ya. Tapi kalau kita bisa memaksimalkan airnya, kita jaga airnya pada waktu musim kemarau, dia bisa terjaga airnya yang kayak begini tadi yang saya bilang harus dipertahankan di sini jumlah airnya itu. Nah, pada waktu musim kebanjiran atau kehujanan dia tidak sampai ke sini airnya, itu jadi makanya buahnya pun bisa besar seperti ini. Jadi ini salah satu bukti bahwasanya tanaman kelapa sawit pun bisa hidup dengan baik dan bisa hidup
dan bisa menghasilkan buah dengan baik apabila kita melakukan perawatan yang cukup maksimal di tanah-tanah yang berpirit, di tanah-tanah sepak masam. Kalau bapak-bapak mungkin belum terlalu familiar lah ya sama Iya. sama bahasa-bahasa begitu ya. Belum tahu. Karena dia bahasa-bahasa begini bahasa-bahasa teoritis semua. Jadi ada di buku itu kalau bapak mau lihat masalah pirit itu. Tapi memang antara ada nanti lagi masalah kelas tanah dan lain-lain itu bakalan berpengaruh. Kita saat ini diklaim bahwasanya tanah kita ini tanah kelas S3. Jadi ada itu nanti parameternya berapa. Tapi bisa menjadi N apabila kita nggak bisa menjaga airnya, karena banyak sekali senyawa-senyawa pirit yang ada di dalam tanah yang akan teroksidasi apabila nanti dia kena udara. Tapi bisa kok, saya meyakini bisa, buktinya ini besar buahnya. Ini bisa besar buahnya, dan buahnya juga keliling, bukan yang tidak ada buah sama sekali. Berapa menit itu, Bang? 6. 6 menit. Ya gitulah ya, terima kasih. Salam planters.